Ya, pemirsa, setelah 8 tahun proses negosiasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif RCEP akhirnya ditandatangani oleh 15 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra. Perjanjian kerjasama ini diproyeksi memacu perekonomian negara-negara anggotanya, termasuk di sektor perdagangan dan investasi. Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP akhirnya ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. RCEP adalah gagasan yang dicetuskan Indonesia untuk mempertahankan sentralitas ASEAN memasuki rantai pasok global secara lebih dalam. Konsepnya pertama kali disampaikan pada KTT ASEAN tahun 2011 dan negosiasinya dilanjutkan di Brisbane, Australia pada 2013. Hingga akhirnya ditandatangani pada Minggu 15 November 2020, proses negosiasinya telah melalui 31 putaran perundingan sebelum akhirnya disepakati sebuah perjanjian setebal 14.367 halaman. Kajian yang dilakukan sebuah lembaga swasta pada bulan September lalu menyimpulkan bahwa dalam waktu 5 tahun setelah diratifikasi, RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8–11% dan investasi ke Indonesia sebesar 18–22%. Sementara itu, melalui RCEP ini, Indonesia juga dapat menikmati spillover effect dari FTA yang dimiliki negara anggota RCEP dengan negara-negara non-anggota. Perluasan peran Indonesia melalui global supply chains dari spillover effect ini berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Di sektor perdagangan, penurunan tarif dan penghilangan trade barrier memang menjadi peluang besar mendorong ekspor nasional. Namun Mendak menekankan manfaat RCEP bagi Indonesia dapat terwujud jika Indonesia melakukan perubahan mendasar, yaitu penguatan daya saing di semua sektor. Tim Liputan, Berita 1. Ya, 15 negara yang tergabung dalam RCEP secara kumulatif memiliki PDB hampir sepertiga dari PDB dunia. Kemitraan yang terjalin disebut-sebut bisa menandingi blok Trans-Pacific Partnership yang diinisiasi Barack Obama dan kemudian dibekukan Donald Trump pada 2017. Ini bukan kerjasama multilateral pertama karena sebelumnya juga sudah ada beberapa kemitraan hampir serupa, misalnya ASEAN-China Free Trade Agreement. Apa langkah dan strategi agar perjanjian RCEP ini implementasinya menguntungkan bagi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Menteri Perdagangan Bapak Agus Suparmanto dan Kepala Grup Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM Universitas Indonesia, Mas Muhammad Dian Revindo. Selamat bergabung Pak Menteri dan juga Mas Revindo. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Ya, terima kasih Mas Andra. Ya, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini setelah 8 tahun negosiasi dan 31 perundingan, akhirnya RCEP ini ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan juga 5 negara mitra. Ini selanjutnya akan seperti apa dan kira-kira berlakunya kapan? Setelah diratifikasi kemarin, apakah akan ada ratifikasi selanjutnya oleh masing-masing negara, begitu Pak Menteri? Ya, terima kasih Mas Andra. Pada 15 November 2020 lalu kita bersama menyaksikan penandatanganan perjanjian RCEP oleh 15 negara partisipan. Perjanjian tersebut secara otomatis tidak berlaku karena masih harus melalui proses ratifikasi ke parlemen masing-masing, termasuk Indonesia. Implementasi yang diperkirakan mencapai 1–1,5 tahun sejak penandatanganan agar perjanjian RCEP ini dapat dilaksanakan atau entry into force. Nah, kemudian perjanjian RCEP baru akan berlaku apabila 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara anggota non-ASEAN telah menyampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekretariat ASEAN. Perjanjian hanya akan berlaku untuk negara-negara yang telah menyelesaikan proses ratifikasinya. Sementara yang belum akan tetap melanjutkan proses ratifikasinya hingga selesai agar dapat melaksanakan perjanjian RCEP. Jadi intinya ada 2 jenis. Entry into force yang perlu dipahami yaitu entry into force perjanjian RCEP itu sendiri dan entry into force untuk masing-masing negara.
Oke, saya minta tanggapan dari Mas Revindo. Mas Revindo, terkait dengan kesepakatan RCEP ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang ini akan menguntungkan bagi Indonesia? Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Andra dan Pak Menteri yang saya hormati. Pertama, saya apresiasi Kementerian Perdagangan dan jajarannya yang telah mengawal proses yang panjang ini. Saya kira di belakang layar banyak kerja besar yang tidak semuanya terlihat oleh publik ya. Nah, lalu bagaimana menyikapi perjanjian ini? Pertama, tentu kita harus membahasakannya ke dalam istilah yang dapat dimengerti oleh umum gitu ya. Kalau saya menangkapnya adalah RCEP ini adalah 10 negara ASEAN plus 5 negara mitra mempermudah pergerakan lalu lintas barang dengan mengurangi hambatan terutama tarif, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan mempermudah juga pergerakan jasa, orang, dan modal. Tujuannya supaya apa? Supaya 15 negara ini punya pasar internal yang besar, menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri yang ada di dalamnya. Gitu. Saya kira kalau tujuannya itu kan kita sama-sama sepakat itu baik gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi ini? Menurut saya sebaiknya kita optimis, ya. Tapi tentu kita punya PR yang harus kita kerjakan supaya manfaat dari RCEP ini bisa kita kapitalisasi. Jadi optimis karena peluangnya besar, tapi tentu tidak otomatis menjadi benefit kalau kita tidak mengerjakan PR kita. Mungkin itu sikap awal saya seperti itu. PR-nya seperti apa menurut Anda, Mas Revindo? Baik, saya mulai dari alasan optimisnya dulu ya. Alasan optimisnya modal neraca perdagangan kita sangat bagus. Per bulan Oktober ini surplusnya 17,7 miliar dolar. Ya, betul. Kalau non migasnya saja 22 miliar dolar, itu luar biasa. Tahun lalu di periode yang sama kita defisit 2,1 miliar dolar. Sekarang dalam situasi seperti ini surplus. Ini kan kemenangan kecil di tengah pelambatan ekonomi nasional. Gitu. Lalu kalau kita lihat neraca perdagangan terhadap 14 negara mitra RCEP ya, Indonesia dengan 14 negara mitra itu juga trennya membaik. Tahun 2018 kita defisit 24 miliar dolar. 2019 kita defisit turun 20 miliar dolar. Tahun ini tinggal defisitnya 2,3 miliar dolar. Sehingga saya bisa memahami kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan optimis menyambut RCEP ini karena memang neraca perdagangan kita terhadap 14 negara partner RCEP ini cenderung posisi kita baik gitu ya. Nah, kemudian perluasan pasar ekspor. Kita tahu 52% ekspor kita itu hanya menuju ke 5 negara ya, apa itu Cina, Jepang, Amerika, India, dan Singapura. Dengan RCEP ini terbuka kita masuk ke pasar Selandia Baru, Australia gitu. Itu mengurangi ketergantungan atau konsentrasi ekspor kita. Kemudian juga mempermudah impor bahan baku ya karena kita masih 90% impor kita adalah bahan baku, bahan penolong dan barang modal gitu ya. Nah, PR-nya mungkin yang pertama adalah meningkatkan, mempererat komunikasi dengan dunia usaha. Kenapa? Karena bagaimanapun peluang ini akan menangkap pertama kan dunia usaha gitu ya. Jadi saya pikir dengan komunikasi yang lebih erat ini akan bisa dipetakan lebih spesifik negara mana, produk apa ya. Jadi kita jangan takut going into details gitu ya. Betul-betul nanti negara mana, produk apa yang akan kita sasar gitu. Ya, kemudian hambatan berikutnya, PR kita berikutnya adalah biasanya ada negara mitra yang nakal walaupun sudah dikurangi tarifnya tapi masih suka mengenakan non tarif gitu ya. Misalnya tidak otomatis kita bisa mengekspor buah tropis ke Selandia Baru dan Australia. Saya pikir pemerintah sudah sadar ini. Kita bisa kerjasama misalnya dengan badan karantina di Australia dan New Zealand untuk kerjasama dengan badan karantina kita misalnya gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, baik. Pak Menteri, ini Tiongkok sendiri mengatakan bahwa untuk kesepakatan RCEP ini merupakan kemenangan multilateralisme. Nah, ini sebenarnya apa sih isi RCEP ini dan kira-kira akan berlaku berapa lama, Pak Menteri? Ya, terima kasih. RCEP merupakan perjanjian modern, komprehensif, dan berkualitas tinggi serta saling menguntungkan. Ini terdiri dari 20 bab, 17 aneks, dan 54 schedule komitmen yang mengikat 15 negara pesertanya. Bila di total, perjanjian RCEP ini terdiri dari 14.367 halaman. Nah, kedua puluh bab itu tercakup dalam RCEP merupakan rumusan rules. Sementara dari aspek akses pasar, perjanjian RCEP ini mencakup komitmen akses pasar barang, yang mencapai 92% dari total pos tarif yang diperdagangkan, kemudian komitmen akses pasar jasa, termasuk jasa keuangan, jasa telekomunikasi, dan jasa profesional, serta temporary movement of natural person. Dan komitmen dalam investasi, di mana perjanjian ini akan memudahkan investor dari semua negara RCEP untuk berinvestasi ke negara-negara anggota RCEP lainnya. Perjanjian RCEP juga mencakup sejumlah elemen yang tidak ada di ASEAN Plus One FTA, seperti bab e-commerce dan UMKM.
agar ke depan negara peserta RCEP lebih cepat merespon perkembangan perekonomian global dengan mendorong UMKM untuk go digital. Mengenai durasinya, perjanjian RCEP juga akan terus berlaku, namun secara berkala akan di setiap 5 tahun akan direview sejak entry into force supaya isi perjanjian tetap relevan dengan situasi perekonomian yang ada. Oke. Saya minta tanggapan dari Mas Revindo. Mas Revindo, ini kan bagi Tiongkok merupakan kemenangan besar ini untuk kesepakatan multilateralisme. Tapi ini semacam tandingan bagi TPP begitu, karena kan ketika di TPP Tiongkok tidak dilibatkan. Nah, menurut Anda seperti apa nanti perjanjian ini? Saya pikir ini langkah yang cerdas ya, karena kita politik luar negeri kita kan tidak boleh memblok pada salah satu kekuatan dunia ya. Kita menunjukkan bahwa kita bebas berteman dengan siapa saja selama itu saling setara dan saling menguntungkan. Dan jangan-jangan itulah hakikat dari bebas dan aktif, hakikat dari equality gitu ya. Ya kalau dealnya baik ya kita deal dengan siapa saja. Amerika kalau mau bikin deal dengan kita juga oke aja, nggak masalah. Tapi kasih kita term yang bagus. Jadi ini suatu langkah independen gitu, bahwa kita tidak bisa di-drive oleh siapapun, dan apalagi kalau kita melihat sejarah ASEAN-nya kan inisiatornya Indonesia dan membawa ASEAN supaya apa yang sudah kita bangun di ASEAN ini tidak mubazir gitu. Dan ini menunjukkan bahwa kita mampu mengorganisir blok perdagangan dan kita punya power. Kalau di meja perundingan kita duduk sama dalam posisi yang sama. Kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita break, saya ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Menteri. Terakhir, Pak Menteri, kira-kira ekspor atau komoditas-komoditas ekspor yang mendapatkan angin segar dengan perjanjian RCEP ini apa saja sih, Pak Menteri? Ya, perlu dipahami bahwa salah satu fitur utama dari perjanjian RCEP ini adalah tersedianya aturan-aturan yang memfasilitasi penguatan rantai pasok kawasan dan rantai pasok global. Untuk itu, pemerintah perlu memaksimalkan juga strategi forward linkage, yaitu mendorong ekspor produk untuk diolah lebih lanjut di negara tujuan. Dan backward linkage, yaitu melakukan sourcing dari sumber-sumber yang kompetitif dari negara RCEP untuk diolah menjadi produk final guna diekspor ke negara RCEP lainnya maupun ke dunia. Memang berdasarkan kajian yang kami lakukan, ada teridentifikasi 23 pos tarif HS 6 digit yang mendapatkan manfaat dari backward linkage dan 14 pos tarif HS 6 digit yang mendapat juga manfaat dari forward linkage. Sektor-sektor kunci yang dapat didorong melalui kedua strategi ini di atas adalah serat fiber berbahan dasar tanaman, kertas dan bubur kertas kimia, karet dan produk karet, beberapa produk mineral, metal dan ferrous metal, jasa gas dan kelistrikan, produk kayu, produk makanan termasuk hasil perikanan dan lainnya. Kembali lagi saya tekankan bahwa karena cakupan perjanjian RCEP yang sangat luas, manfaat perjanjian RCEP tidak hanya terbatas pada akses pasar barang, namun juga sektor-sektor di bidang jasa dan investasi. Selain itu juga perjanjian RCEP mencakup elemen-elemen yang relevan dengan perkembangan perekonomian global saat ini seperti e-commerce, kompetisi dan hak kekayaan intelektual serta UMKM. Oke, baik Pak Menteri dan juga Mas Revindo, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.